Sebagai kontribusi dunia pendidikan di sektor migas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan penandatanganan MOU dengan SKK Migas. Kerjasama ini dilakukan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ancaman resesi dunia semakin terlihat dengan mulai meningkatnya inflasi secara global dipicu peningkatan harga energi dan pangan. Sebagai bentuk dukungan di sektor energi untuk mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030 yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana posisi saat ini produksi minyak masih sekitar 650.000 barel oil per day BPOD. Untuk itu, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan kerjasama dengan SKK Migas untuk berkontribusi di sektor migas. Segala kesiapan dari hulu hingga hilir dicanangkan oleh UPN Veteran Yogyakarta untuk dapat mewujudkan target 1 juta barel pada tahun 2030 yang dibarengi net zero emission. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesiapan apabila terjadi krisis energi ataupun krisis ekonomi di masa depan. Kami sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok di bidang Tridharma, tentu melalui Tridharma itu kami akan siap untuk mensupport agenda-agenda dari SKK Migas ya, terutama di bidang migas untuk beberapa tadi yang sudah disebut ya, untuk transisi energi, tapi juga ada target untuk 1 juta barel ya pada tahun 2030 ya Pak ya. Kemudian juga tentu harus dibarengi dengan NZK, net zero emission, tetapi tadi disebut masih ada gap besok meskipun dari transisi energi itu EBT-nya 23% di tahun 2025, kemudian di tahun 2030 itu turun naik lagi, tetapi meskipun kemudian porsi dari energi fosil atau minyak bumi ini turun, tetapi volumenya dilihat dari gapnya itu masih tetap cukup besar Pak ya. Nah ini maka kami akan support selain di energi terbarukan, kami juga akan support untuk di energi migas gitu ya. Mengenai kompetensi dari UPN, dan memang UPN Veteran ini kan salah satu perguruan tinggi yang yang cukup tua dalam bidang geologi, perminyakan gitu ya, sehingga memang sangat terkait dengan kegiatan hulu migas. Tadi sebenarnya kita ketahui kita punya long term plan menuju 1 juta, dan di strategi pertama kita sekarang sudah jalan. Kita akan revitalisasi dan dorong lebih cepat lagi untuk reaktivasi sumur-sumur, baik sumur tua maupun sumur-sumur idle, dan juga mendevelop dari sumur wilayah-wilayah kerja yang lapangan-lapangan yang masih idle ya, idle field namanya. Itu sebagai strategi pertama. Hal ini sejalan dengan program yang telah dijalankan UPN Veteran Yogyakarta dengan mengoptimalkan produksi sumur-sumur tua peninggalan Belanda yang merupakan bagian dari sumur idle untuk mendukung target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030. Untuk melakukan reaktivasi sumur-sumur suspend, jadi sumur-sumur idle itu banyak sekali, itu akan kita lakukan reaktivasi dan kita akan mensupport dari SKK Migas untuk melakukan peningkatan produksi. Sebenarnya potensi itu cukup banyak, cuma belum dioptimalkan. Kami dari UPN itu sudah melaksanakan itu. Jadi nanti kan kami implementasikan, hasil riset kami akan kami implementasikan untuk pekerjaan di lapangan, supaya sumur-sumur yang idle itu bisa aktif, bisa produksi kembali. Sementara itu, usai penandatanganan MOU, Kepala SKK Migas juga memaparkan dalam kuliah umum tentang membangun ketahanan energi di era transisi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Sleman, Tim Liputan iNews melaporkan.